Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Kristiadi. Saya penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Provinsi Kalimantan Timur. Di video kali ini kita akan melihat kembali tayangan live Instagram yang sudah kita laksanakan pada tanggal 10 September 2021 kemarin, yang mana kita membahas tentang bahaya mengkonsumsi olahan daun kratom, dan kita mengundang narasumber dari Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN Republik Indonesia, yaitu Ibu Rizka Dwi Widayati, SSI MSI. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk implementasi rencana aksi dari bimbingan teknis bidang pencegahan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN Republik Indonesia. Untuk itu langsung saja kita saksikan videonya. Check it out. Halo, Halo, Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Mas Firdaus. Tadi Iya, sempat mohon maaf. terputus ya? Iya, ini jaringannya agak terganggu nih Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Mas Firdaus. Alhamdulillah. Ya, baik Bu. Hari ini kan tema kita akan membahas tentang bahaya mengkonsumsi olahan daun kratom ya Bu ya. Karena kan di sebagian masyarakat di sini itu masih menganggap kratom sebagai obat. Nah, nanti mungkin Bu Rizka bisa membantu menjelaskan bagaimana sih dampaknya kalau mengkonsumsi daun kratom itu kalau dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi sebelumnya mohon izin kalau boleh saya memperkenalkan Ibu Rizka sebagai narasumber di sini sebelumnya. Ya, silakan. Iya, baik. Jadi teman-teman semua, ini sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Rizka Dwi Widayati. Beliau ini saat ini sebagai analis daya mas di Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia. Nah, ini riwayat beliau. Ini kalau boleh saya mohon izin disingkat-singkat saja Bu, karena kalau misalnya saya baca seluruhnya ini kayaknya waktunya habis untuk baca CV-nya Bu Rizka aja ini. Jadi Ya, Bu, silakan. siap. Jadi Bu Rizka ini lahir di Jakarta 8 November 1980, hobinya membaca dan bernyanyi. SD-nya di Jakarta, di SD Gedong 6 Pagi Jakarta, kemudian SMP-nya ini sempat pindah dari Jakarta, dari SMP 22 Jakarta ke SMP 8 Malang. Iya Bu ya, betul ya Bu ya? Kemudian, Ya, betul. oh ya, SMU-nya juga di SMU 4 Malang, ini setahun, kemudian dilanjut di SMU 93 Jakarta. Beliau ini sarjana kimia dari IPB, kemudian melanjutkan sekolah sebagai di kajian strategi penanganan narkoba di Universitas Indonesia. Jadi beliau adalah master di lulusan dari Universitas Indonesia. Kalian khusus yang pertama analisis narkotika dan psikotropika, kemudian drug signature analysis, kajian literatur golongan NPS atau New Psychoactive Substance, kemudian kajian literatur tentang bahaya prekursor dan bahan kimia narkotika, kemudian sudah pernah diklat PIM 4 dan PIM 3 ini tahun 2016, riwayat kerja di BNN mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 ini sebagai analis di lab uji narkoba BNN, kemudian 2009 hingga 2014 jadi kasih pengujian kimia dan fisika di UPT Lab Uji Narkoba BNN, kemudian 2014 sampai 2009 kasih pengujian bahan dan sediaan Balai Lab Narkoba BNN, kemudian 2019 sampai 2000 sebelum ini ya berarti ya sebagai Kabid Mutu dan Riset di Puslab Narkotika BNN. Nah, mungkin itu sejarah singkatnya. Kita mungkin langsung saja, Bu. Kalau ngomongin kratom, sebenarnya kratom ini sejarahnya bagaimana sih, Bu? Kok sampai banyak
Indonesia dan banyak digunakan masyarakat sebagai obat gitu. Oke, terima kasih Mas Firdaus atas perkenalan biodata dari saya. Jadi gini Mas Firdaus, sebenarnya Kratom ini memang sudah lama ya dikenal di Indonesia. Namun memang istilah tanaman kratom ini mulai dikenal sejak tahun 2013. Karena memang tahun 2013 ini dari WHO mengklasifikasikan kratom ini sebagai new psychoactive substance. Ya, jadi memang sejak tahun 2013 inilah kratom mulai banyak orang mencari tahu sebenarnya efeknya seperti apa. Dan kenapa kratom itu diklasifikasikan sebagai NPS. Meskipun sebenarnya ternyata kratom ini dari tahun 1800-an sudah banyak digunakan di wilayah Asia Tenggara. Kebetulan pada waktu itu memang di Asia Tenggara kan memang masih banyak yang kecanduan opium Mas Firdaus. Oke. Jadi pada tahun itu memang banyak dipakai untuk subsidi dari penyalahgunaan opium. Ya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang punya efek yang sama seperti opium gitu Bu ya. Ya jadi memang penggunaan pada awalnya itu banyak dipakai untuk penyalahgunaan memang opium yang dia kan dulu pada abad ke-19 itu memang kan yang terkenal itu adalah opium. Kemudian pengembangan lebih lanjut itu mengarah ke heroin. Ya, karena kan memang heroin itu adalah bentuk lebih lanjut dari opium. Jadi memang dia sintetis. Jadi dia menggunakan ekstrak dari tanaman opiat yang diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan heroin. Jadi ternyata memang dari tanaman ini ketika dipakai oleh penyalahguna umum dia efeknya itu memang sama dengan opium. Atau yang mungkin kita lebih kenalnya adalah golongan opiat. Karena masuk di dalamnya adalah heroin, dan beberapa zat narkotika yang memang dihasilkan dari tanaman opium. Oke. Itu sebenarnya gimana sih Bu sejarahnya kok bisa banyak di Indonesia? Apakah memang ini tanaman khas Indonesia seperti ganja atau ada orang yang membawa dengan sengaja untuk ditanam di Indonesia, Bu? Jadi gini Mas Firdaus, sebenarnya untuk kratom itu sendiri memang tanaman asli dari Asia Tenggara. Jadi di wilayah Thailand, Malaysia, Indonesia, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, ini kratom memang sudah tumbuh ada. Hanya saja memang beberapa masyarakat tidak begitu mengenal kratom yang memiliki efek yang sama dengan opiat. Jadi mereka sebagian besar menggunakannya untuk obat-obatan tradisional. Jadi obat diare, kemudian nyeri. Ada juga yang memang menggunakan itu untuk bedak apa sih? Jadi dari kulit batangnya itu masih dihaluskan, nah itu dipakai untuk bedak menghaluskan kulit gitu.
Jadi memang masyarakat memang awalnya banyak yang belum tahu kalau itu ternyata punya efek yang sama dengan opiat. Oh gitu ya Bu ya. Ya memang kalau menjelaskan kratom, jadi beberapa kali ada tamu gitu datang ke BNNP dari misalnya dari kabupaten lain gitu Bu. Kita jelaskan karena di daerah tempat mereka itu sebenarnya banyak tumbuh kratom gitu. Tapi ketika kita jelaskan mengenai kratom ini mereka nggak paham. Begitu kita jelaskan, kita tuh kasih gambarnya gitu, baru oh ini namanya kalau di tempat kami namanya daun kedemba, ini biasa jadi obat gitu. Nah itu kalau misalnya seperti itu biasa menggunakan kratom itu mengkonsumsi kratom sebagai obat itu apakah nanti ada efek bagi kesehatan Bu? Tentu saja ada Mas Firdaus. Karena memang UNO sendiri memang sudah mengkategorikan si kratom ini adalah tanaman yang memang mengandung golongan new psychoactive substance atau NPS. Jadi memang penggunaannya dalam dosis rendah di bawah 10 mg memang efeknya adalah stimulan. Namun memang penggunaan yang lebih besar dari itu di atas 100 mg itu kita akan mendapatkan efek opioid. Jadi yang memang kita akan mendapatkan efek analgesik, anti nyeri dan sebagainya begitu. Halo, Mas Firdaus? Mohon izin Bu Rizka, suaranya kok menghilang ya? Suaranya menghilang. Halo, tes. Halo, Mas Firdaus. Halo. Suaraku kedengaran? Halo. Bu Rizka, mohon izin, suara Ibu menghilang. Menghilang. Halo. Tes, Mas. Sekarang sudah ada. Halo. Ya. Ya Bu. Oke, sudah masuk. Siap Bu. Halo, Mas. Ya Bu. Iya, sudah terdengar ya? Sudah Bu, sudah. Oke, saya lanjutkan. Jadi memang tentu saja memang ada efeknya itu Mas Firdaus, karena kan memang UNODC itu sendiri, halo, masih belum terdengar ya suaranya? Sudah Bu, sudah. Sudah, oke. Jadi UNODC itu sendiri memang mengklasifikasikan dia sebagai tanaman yang mengandung NPS. Jadi memang penggunaan dari kratom itu sendiri dalam dosis rendah itu menghasilkan efek stimulan. Namun memang untuk dosis yang lebih tinggi, di atas 100 mg, itu efek yang didapatkan adalah efek opioid. Jadi memang namanya mirip dengan morfin, jadi dia bersifat anti nyeri, analgesik, kemudian menimbulkan rasa mengantuk, depresan, seperti itu. Jadi efek-efek yang didapatkan itu bervariasi, dimulai dari dosis rendahnya adalah efek stimulan, namun dosis tingginya lebih ke arah opiat. Begitu Mas Firdaus. Oh, begitu ya. Jadi walaupun kita mengkonsumsi dalam dosis rendah, tapi ketika kita menggunakannya dalam jangka panjang, itu akan tetap berefek pada kesehatan kita ya Bu ya? Ya tentu saja, karena memang mekanisme bahan-bahan yang memang memiliki efek drugs itu berbeda dengan bahan-bahan yang tidak memiliki efek drugs. Jadi seperti memang pada umumnya kan masyarakat menyampaikan bahwa itu seperti minum teh seperti biasa, tapi masyarakat tidak menyadari bahwa teh yang mereka minum itu berbeda dengan teh yang biasa pada umumnya. Jadi kalau teh pada
biasa umumnya itu dia tidak menimbulkan keinginan untuk mengkonsumsi ulang dan menaikkan dosisnya. Beda ketika kita mengkonsumsi teh kratom, yang terjadi adalah kita biasanya menginginkan efek yang bertambah dari yang biasanya memang kita mengkonsumsi sehari sekali, kita menginginkan juga biasanya 2 kali, kemudian bertambah lagi dosisnya. Yang awalnya dia hanya menggunakan 1 sendok makan, mungkin penggunaan selanjutnya karena dia sudah tidak mendapatkan efek seperti biasanya, dia menambahkan dosisnya. Nah, itulah yang berbeda ketika kita menggunakan teh pada umumnya, Mas Firdaus. Jadi ketika kita menggunakan teh pada umumnya, tidak ada keinginan untuk melipat gandakan dosisnya, begitu. Nah, inilah yang tanpa disadari masyarakat yang sebenarnya mereka mengalami yang dinamakan adalah kecanduan. Kecanduan itu sendiri ketika dia tiba-tiba menghentikan konsumsinya, tubuh itu akan merespon sebagai gejala putus obat. Dan itu bisa disebut dengan withdrawal symptom. Gejalanya macam-macam, Mas Firdaus. Mungkin awalnya itu mual, kemudian tidak nyaman, kemudian susah tidur. Ada juga yang biasanya juga merasa nyeri di sekujur tubuhnya, dan kalaupun misalnya dia tidak mengkonsumsi kembali teh kratom itu, yang terjadi dia ya bisa menyakiti dirinya sendiri karena kan memang dia akan merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Nah, itu yang salah satunya ketika dia putus obat atau berhenti mengkonsumsi. Berarti sudah ya memang kalau didengar tadi bisa seperti heroin tadi ya Bu ya. Memang bisa ketika putus zat bisa membuat yang menderita itu menyakiti diri sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk organ tubuh lainnya gitu, Bu, itu kira-kira penyakit apa yang bisa ditimbulkan Bu ketika dia mengkonsumsi itu dalam jangka waktu yang lama? Ya, yang jelas memang kalau jangka pendek yang diserang pertama adalah hati, karena memang proses metabolisme dari kratom ini tentu saja memang mengalami tidak secara langsung disekresi melalui urin, tapi dia memang harus dimetabolisme di hati. Yang ini tentu saja akan berpengaruh pada organ hati tersebut. Itu jangka pendek sebenarnya. Namun kalau misalnya jangka menengah dan jangka panjang, karena ini juga jangka panjang bisa menyebabkan halusinasi atau bahkan juga depresi, yang dikhawatirkan yaitu tadi, jadi efek psychotic behavior itu akan muncul, Mas Firdaus. Jadi efek psychotic behavior itu ya dia ya mungkin kalau kita orang awam menyebutnya sih orang dengan gangguan jiwa gitu. Jadi dia ada masalah gitu. Jadi berhalusinasi, kemudian kecenderungan dia menyakiti diri sendiri. Nah, ini emang jangka panjang jika mengkonsumsi gitu. Nah, ini ada efek halusinasi ketika menggunakan kratom dalam jumlah besar dan juga jangka panjang. Apakah sudah ada contoh kasus orang yang mengalami misalnya tadi gangguan psikotik atau misalnya kerusakan hati akibat mengkonsumsi kratom ini? Iya, yang jelas memang paling berbahaya ini untuk mengkonsumsi kratom jika dia menggunakan kratom bersamaan dengan zat lain yang memang memiliki jalur metabolisme yang sama. Jadi dia akan mendapatkan efek toksisitas yang berlipat, Mas Firdaus. Jadi efek toksisitas itu adalah efek keracunan di dalam tubuhnya sehingga dia bisa menyebabkan kematian. Jadi memang sudah ada studi dari beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa penggunaan kratom dengan obat seperti profilhexedrin yang memang berfungsi sebagai obat dekongestan dan juga modafinil
dan juga desmetiltramadol, tramadol yang banyak digunakan sebagai analgesik, jika dipergunakan bersamaan dengan kratom ini menyebabkan kematian. Nah, inilah yang sebenarnya memang sangat tidak kita harapkan ketika memang kratom ini dipergunakan dengan cara sembarangan, istilahnya dengan bersamaan dengan obat-obatan lain, karena memang kratom itu sendiri sudah ada riset yang menyebutkan dia akan akan berinteraksi dengan obat-obatan lain yang bisa menyebabkan efek toksik. Nah, inilah yang sebenarnya kita khawatirkan. Apalagi memang kratom ini ternyata Mas Firdaus dalam perkembangannya tidak hanya dikemas dalam bentuk teh kratom ataupun misalnya minuman ringan kratom. Yang kita khawatirkan ketika dia dicampur dengan bahan-bahan lain seperti obat-obatan dan juga memang drugs. Nah, itu juga sangat berbahaya, apalagi yang memang sempat beredar di daerah Bali, seseorang warga negara Australia kalau nggak salah yang memang sengaja mengekstrak kratom sehingga dia mendapatkan konsentrat kratom. Kalau kita kenalnya sebagai, kalau ganja kan biasanya hasis ya Mas Firdaus ya. Nah, ini bentuknya gel kental seperti dodol. Nah, ini ternyata konsentrat kratom ini konsentrasinya sangat tinggi. Nah, ini yang sebenarnya sangat jauh berbahaya ketimbang kratom dalam bentuk teh yang biasa kita lihat begitu. Itu efeknya bagaimana Bu? Kalau yang sudah seperti itu Bu, yang diekstrak itu, apakah lebih lebih cepat ininya efeknya? Oh ya, jelas Mas Firdaus. Jadi sama halnya seperti ganja. Kalau ganja kita mungkin mendapatkan efeknya dengan beberapa kali hisapan kalau dengan rokoknya. Tapi kalau dari hasisnya itu sendiri dalam jumlah kecil kan ketika kita konsumsi kita sudah mendapatkan efek halusinasi. Nah, itu juga terjadi pada kratom. Ketika memang kita menggunakan konsentrat kratom, itu konsentrasinya akan jauh berlipat ketimbang kratom yang ada dalam bentuk teh biasa begitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya cukup mengerikan juga nih efeknya Bu. Jadi kalau yang jelas memang kekhawatiran kita memang kratom ini justru memang akan menjadi banyak produk-produk turunan dari kratom yang akan lebih membahayakan bagi kesehatan, begitu Mas Firdaus. Iya. Ya, seperti ganja juga ternyata banyak yang turunan-turunannya akhirnya banyak juga masuk ke Indonesia, juga mengkhawatirkan juga Bu ya. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya ya seperti yang di Bali tadi Bu, ada orang yang mengekstrak kayak gitu. Nah, dari pemerintah sendiri upayanya seperti apa Bu untuk penanganan kratom ini sendiri? Ya memang kalau saat ini kratom itu sendiri memang belum dikategorikan dalam narkotika, jadi belum masuk di dalam lampiran undang-undang narkotika maupun psikotropika. Namun memang upaya pemerintah saat ini memang kita gencar melakukan sosialisasi bahwa kratom ini di beberapa negara sudah banyak menimbulkan permasalahan, Mas Firdaus. Dan kita juga tahu bahwa di negara kita pun yang memang sebagai negara berkembang saat ini kan memang belum memprioritaskan anggaran untuk kesehatan. Nah, ini yang sebenarnya jika nanti kratom itu diperbolehkan gitu, yang terjadi memang akan semakin banyak alokasi kepada bidang kesehatan untuk rehabilitasi penyalahguna golongan kratom. Dan selain itu pemerintah memang berupaya juga kerja
sama dengan beberapa KL, antar KL dan juga lembaga-lembaga lain yang memang memiliki concern untuk mencari alternatif tanaman-tanaman yang memang bisa menghasilkan penghasilan atau menggantikan dari keraton ini sendiri, sehingga masyarakat yang tadinya memang perekonomiannya tergantung kepada keraton ini juga masih bisa berlanjut gitu. Jadi tidak berhenti perekonomiannya. Namun memang pemerintah itu sendiri juga tidak kaku dalam memberlakukan aturan. Jadi memang ada masa transisi diberlakukannya larangan keraton ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun pemerintah sama-sama mencari alternatif kewirausahaan ataupun juga pendapatan lain yang memang bisa diupayakan dari non-keraton. Sehingga ketika diberlakukan larangan itu pada tahun 2024, masyarakat pun juga sudah siap dan bisa tetap berjalan perekonomiannya. Artinya masih ada kesempatan buat masyarakat yang budidaya keraton ini sampai tahun 2024 ya Bu ya, untuk mengalihkan tanamannya menjadi tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk sebagai pengganti keraton itu ya Bu ya. Ya, sejauh ini memang masih diberikan kesempatan oleh pemerintah, dan dalam hal ini memang kita juga mengharapkan masyarakat juga bisa aware gitu dan bisa mendukung apa yang ingin direalisasikan oleh pemerintah. Dan khusus memang untuk kita di pemberdayaan alternatif, kita berupaya mencari memang bentuk-bentuk kewirausahaan lain dalam bentuk pelatihan maupun life skill kepada masyarakat yang memang sehari-hari mereka menggantungkan kehidupan atau perekonomiannya pada kultivasi keraton. Gitu. Bu, ini kan Ibu kan banyak berkecimpung di lab nih Bu. Ini tadi Ibu juga menyebutkan bahwa efek dari keraton ini ada yang mirip-mirip seperti ganja. Nah, ini kalau boleh ini kita menyimpang dikit dari tema Bu. Nah, kalau selama ini kan seperti ganja, terus keraton ini katanya mempunyai nilai ekonomi tinggi karena bisa diekspor dan dengan nilai tinggi Bu. Nah, itu kenapa sih kok pemerintah melarang itu? Padahal itu kan punya nilai ekonomi tinggi, bisa menghasilkan pendapatan buat negara. Halo, Mas Firdaus. Ya, Bu. Halo. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Ganja dan keraton gimana? Ya. Jadi ganja dan keraton ini kan punya efek, tadi Bu sama bilang bahwa keraton juga punya efek halusinasi, dan keraton juga punya nilai ekonomi yang tinggi. Seperti ganja ini kan kita tahu bahwa kalau diekspor itu nilainya tinggi, itu bisa menghasilkan keuntungan buat negara juga sebenarnya. Nah, kenapa itu dilarang Bu? Oh, oke. Ya, jadi memang, halo, suara saya terdengar ya? Siap, terdengar Bu? Ya, jadi keraton itu dan ganja kalau secara mekanisme di otak memang berbeda. Satunya lebih ke efek opioid, yang satunya adalah efek halusinogen. Hanya saja memang keraton ini juga bisa menimbulkan halusinasi ketika dia dikonsumsi. Dan untuk sejarah memang di negara kita, memang ganja ini
dan kratom sebenarnya sama-sama memang banyak dipergunakan oleh masyarakat lokal pada waktu awal perkembangannya. Jadi memang tentu saja memang dibutuhkan effort istilahnya dari masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih mensosialisasikan bahwa ganja dan kratom ini sebenarnya memang berbahaya bagi kesehatan. Khusus untuk ganja, memang alkaloid dari ganja ini sangat banyak sekali. Jadi memang yang yang berefek kanabinoid atau alkaloid kanabinoid ini sekitar ada 40-an, dan dari kanabinoid itu sendiri sangat banyak yang berhasil diisolasi oleh beberapa lembaga riset dan kemudian dilakukan penelitian secara ilmiah dari alkaloid itu mana saja yang memang memiliki efek psikoaktif dan mana saja yang memiliki efek non-psikoaktif dan bisa berpotensi dipergunakan dalam pengobatan. Nah, khusus untuk ganja yang memang banyak beredar di negara kita, itu tentu saja ganja yang memang tidak aman jika digunakan untuk kepentingan medis. Kenapa? Karena memang di dalam ganja itu sendiri kandungan dominan alkaloidnya adalah tetrahidrokannabinol. Tetrahidrokannabinol itulah yang memiliki efek psikoaktif, menimbulkan halusinasi dan psychotic behavior yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Namun memang ada alkaloid lain seperti cannabidiol yang jumlahnya sangat minor di dalam ganja, namun tidak berefek psikoaktif, dan ini biasanya digunakan untuk beberapa terapi pada penyakit tertentu. Nah, yang ini yang bisa menjadi perhatian, concern pada masyarakat bahwa tidak semua apa yang kita pahami itu aman begitu. Jadi ketika ganja disampaikan bahwa dia dihapus di dalam schedule 4, kemudian tetap dipertahankan di schedule 1, bukan berarti bahwa ganja ini aman dipergunakan untuk kesehatan. Bahwa ganja itu sendiri memang ternyata yang berkembang di pasar itu atau beredar secara ilegal itu kandungan yang dominan adalah tetrahidrokannabinol. Yang ini yang sangat berbahaya, dan beberapa negara pun menyepakati bahwa jika ganja itu tidak diatur secara hati-hati, ini akan menjadikan bumerang bagi negara tersebut. Dan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kratom. Kratom ini memang dalam jumlah dosis tertentu memang ada efek yang bisa berpotensi untuk medis, jadi efek analgesik dan juga menghilangkan rasa nyeri. Namun memang untuk dia dikatakan aman sebagai obat itu memerlukan proses yang sangat panjang begitu, Mas Firdaus. Jadi tidak sembarangan kita dapat menyampaikan bahwa itu aman. Tadi sebelum penjelasan ini di awal-awal saya sempat menyampaikan bahwa bahayanya kratom ini dia akan berinteraksi dengan obat-obatan lain yang efeknya adalah sinergis. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan ketika kita menetapkan bahwa suatu zat atau suatu bahan itu bisa dipergunakan sebagai obat. Karena memang tentu saja ketika kita menggunakan suatu zat atau bahan sebagai obat, yang jelas dia tidak boleh menimbulkan efek kecanduan yang berlebihan, dan itu bisa diatur dosisnya. Kemudian juga dia aman bagi kesehatan, tidak menimbulkan efek toksik, dan juga akan menghasilkan berinteraksi dengan zat-zat lain, begitu. Ya, Bu, mohon izin nih Bu, ini ada dari Imam Iman Pasteur. Ibunda mohon izin bertanya,
pada saat ini olahan daun kratom sendiri punya banyak manfaat. Jadi apakah daun kratom sekarang diharamkan, Bunda? Ya, terima kasih dari Pak Iman atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita bicara haram atau halal ya maksudnya ya, kayaknya ini lebih ke agama, tapi kalau saya bicaranya masalah legal atau ilegal ya, mungkin ya Mas Firdaus ya. Kalau Ya, kita bilang legal atau ilegal, jadi saat ini memang kratom masih legal, jadi diperbolehkan oleh pemerintah sambil menunggu aturan itu diberlakukan. Sedangkan kalau kita bicara haram dan apa tidak haram atau halal, istilahnya itu akan beda maknanya gitu. Kalau memang Pak Iman ini tertarik terkait dengan apa namanya, apakah kratom ini haram atau halal, ada studi yang dilakukan oleh apa dari warga negara Malaysia dan universitasnya saya lupa, dia membahas terkait kajian bahwa kratom itu secara muslim apakah haram atau halal. Itu ada, saya pernah baca sih hasil risetnya begitu Pak Iman. Jadi di situ disampaikan bahwa apa namanya, ada ketentuan suatu zat itu mana yang disebut sebagai haram dan mana yang disebut dengan halal. Namun saya tidak bisa memberikan informasi itu lebih lanjut karena memang saya masih belum memperdalam dari penelitian itu sendiri, belum saya baca secara lebih detail. Namun ternyata penelitian itu ada. Jadi kalau Pak Iman tertarik dan mau mencari tahu apakah ini kategorinya haram atau halal, kebetulan dari apa namanya Malaysia nih ada yang sempat melakukan riset khusus untuk kratom kategorinya halal atau haram. Tapi kalau di sini saya hanya menyampaikan bahwa dari sisi legal atau ilegal kratom ini saat ini posisinya masih legal gitu. ya. Mungkin kalau di Indonesia harus melibatkan MUI ya Bu ya, sebagai yang menerbitkan itu halal atau haramnya gitu ya Bu ya. Ya, ini kayaknya menarik Bu. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa interaksi dua arah dengan apa namanya audiens atau viewer nih asik Bu. Mungkin kalau misalnya nanti suatu saat kita buat semacam webinar membahas tentang ini bagaimana Bu? Ya boleh Mas Firdaus, karena memang kita bisa diskusi ringan, ngobrol terkait apa manfaat dan juga efek samping, dan juga mungkin dari beberapa audiens ada juga yang tertarik mengembangkan kratom ya. Mungkin kan kita tidak tahu ya Mas Firdaus kenapa apa namanya kratom ini apa namanya menjadi salah satu tanaman yang memang kategorinya NPS begitu. Mungkin ada yang lebih mau tahu lebih dalam terkait ini, boleh kita apa namanya bikin sesi diskusi tanya jawab atau apa. Ya. Bu, satu yang di luar kratom, tapi masih masalah ganja Bu. Ini saya itu kalau beberapa kali di masyarakat di lapangan sebagai penyuluh, itu beberapa kali dapat pertanyaan terkait ganja yang kasusnya kemarin di Kalimantan Barat itu, Fidelis kalau nggak salah namanya Bu ya, yang dia mengobati istrinya dengan apa namanya olahan ganja lah kalau bisa disebut. Tapi terus akhirnya dia dipenjara, terus akhirnya istrinya meninggal karena tidak dapat obat yang harusnya diberikan itu. Nah, kalau menurut tanggapan Bu Rizka sendiri seperti apa Bu? Karena ini sering sekali saya dapat pertanyaan seperti ini Bu. Oke, Mas Firdaus. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang sangat banyak alkaloid yang terkandung di dalam tanaman ganja.
Jadi kalau tadi kita sebutkan ya sekitar 40 atau 60 kalau tidak salah itu kanabinoid dari tanaman ganja yang memang tidak semuanya memiliki efek psikoaktif. Nah, kebetulan untuk kasus si Fidelis, emang kalau dari sisi regulasi, memang dia memang sudah menyalahi ketentuan ya, Mas Firdaus, karena kan dia memang menyimpan, menanam, menguasai, memiliki, mempergunakan golongan 1 narkotika yang tentu saja memang ada ancaman hukumannya. Namun memang yang terlepas dari hal tersebut bahwa yang dialami dari istri Mas Fidelis kebetulan dia memang memiliki sakit multisklerosis kalau tidak salah. Jadi multisklerosis ini dia punya sakit saraf yang sangat luar biasa sakitnya, nyerinya. Jadi dia memang tidak bisa diobati dengan analgesik biasa yang bisa dijual bebas dan bisa dikonsumsi. Jadi dia memang membutuhkan obat penahan nyeri khusus yang memang diresepkan melalui dokter. Hanya saja memang pada saat itu si Fidelis ini tidak berkonsultasi dengan dokter obat-obat jenis analgesik nyeri yang boleh dipergunakan secara ketentuan undang-undang. Jadi dia langsung mempergunakan ganja untuk mengobati istrinya. Jadi memang kebetulan yang kita khawatirkan bahwa ketika ganja itu dipergunakan untuk pengobatan, sementara kandungan utamanya adalah tetrahidrokanabinol yang memiliki efek psikoaktif dan dia menyebabkan halusinasi dan juga adiksi. Ini yang sebenarnya adalah sangat berbahaya jika dipergunakan oleh dalam hal ini istri dari Mas Fidelis pada waktu itu. Kenapa? Karena memang tanpa dia sadari dia menggunakan ganja dengan tujuan menghilangkan nyeri, namun dia juga secara tidak langsung mendapatkan efek halusinasi tadi, jadi efek kecanduan yang memang ada di dalam komponen ganja. Dan ini sangat berbahaya, Mas Firdaus. Jadi kalau kita slogannya BPOM kan bijak menggunakan obat. Nah, ini kita juga harus tahu bahwa obat-obatan yang dipergunakan itu jangan sampai menimbulkan adiksi atau kecanduan dan juga menyebabkan efek halusinasi. Oh, jadi ya memang ya pertama menyalahi aturan undang-undang narkotika, kemudian karena itu tidak sengaja itu sebenarnya tidak mengobati dan malah justru membuat itu timbul ketergantungan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ketika dihentikan itu akhirnya ini ya Bu ya, jadi meninggal itu tadi ya Bu ya. Ya, karena dia sebenarnya tidak tahu efek samping ketika mempergunakan ganja. Yang ingin dia cari itu kan sebenarnya efek penghilang nyeri. Jadi memang kalau secara alami kanabinoid itu bisa dihasilkan dari dalam tubuh kita. Itu yang dinamakan dengan endokanabinoid. Tapi tentu saja endokanabinoid ini tidak bisa disekresi setiap saat. Jadi ketika kita memang membutuhkan endokanabinoid itu, itulah yang sering dicari dari luar. Salah satunya adalah dari tanaman ganja yang kita sebut dengan fitokanabinoid, karena dia menghasilkan efek kanabinoid. Dan beberapa riset di luar memang banyak yang mencoba mencari alternatif obat yang bisa mensekresi endokanabinoid tadi. Makanya memang kalau mungkin Mas Firdaus pernah dengar golongan dari zat sintetik kanabinoid, itu riset tersebut berangkat dari seorang dokter
farmasi yang memang dia mencari alternatif obat untuk penghilang nyeri yang bisa mensekresi endokannabinoid tadi. Nah, salah satunya adalah golongan sintetik kanabinoid yang memang ternyata hasil dari risetnya itu dia bekerja pada reseptor yang sama seperti ganja, di reseptor CB1 dan CB2. Namun memang ternyata dari hasil riset tersebut, dia juga tidak menyadari bahwa obat-obatan jenis sintetik kanabinoid itu sendiri efeknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan penggunaan ganja. Jadi kalau kita dengar sintetik kanabinoid ini bukan ganja sintetis Mas Firdaus, tapi adalah zat yang memang bekerja pada reseptor yang sama seperti ganja di reseptor CB1 dan CB2 dan menghasilkan efek kanabinoid. Tapi secara struktur ini sangat berbeda dengan ganja. Jadi kalau ada yang menyampaikan ganja sintetis, sebenarnya ini bukan ganja sintetis ya. Jadi memang zatnya itu sendiri berbeda dengan ganja dan itu memang dibuat secara sintetis di laboratorium. Jadi tidak dari tanaman. Iya. Bu, menarik nih Bu ngomong masalah riset. Nah, kalau di Indonesia sendiri Bu, sebenarnya sudah ada belum sih Bu riset tentang kratom atau ganja ini? Oke, jadi kalau untuk kratom, memang beberapa dari universitas sudah melakukan riset, bahkan sebenarnya dari laboratorium BNN sendiri sudah melakukan riset terkait kratom, namun hanya terbatas pada konsentrasi mitraginin pada daun kratom. Sedangkan kalau universitas lain di Tanjung Pura, kalau nggak salah saya pernah baca hasil risetnya, itu melakukan riset mengetahui efek dari penggunaan kratom yang diuji cobakan pada mencit. Jadi dia mencitnya itu ternyata bisa menghasilkan efek antinoseptif, yaitu efek sedatif, mengantuk, seperti itu, penghilang nyeri. Jadi dia mencoba mengujinya menggunakan mencit. Namun memang penelitian itu hanya terbatas pada efek dari kratom itu dari sisi farmakologi, namun belum penelitian lebih lanjut terkait dengan dosis yang bisa menghasilkan efek tersebut itu menghasilkan efek sejauh mana. Nah, itu belum lengkap sih Mas Firdaus memang penelitiannya. Dan memang tentu saja kita juga prihatin ya, karena memang riset di negara kita ini porsinya masih sedikit gitu Mas Firdaus. Jadi kalau misalnya kita tahu ya bahwa pemerintah memang lebih mengutamakan kedaulatan pangan dibandingkan dengan riset untuk kepentingan saintifik teknologi. Nah, itu memang tidak bisa dipungkiri karena memang negara berkembang itu kita masih jauh ya dari perkembangan riset. Jadi tentu saja memang ini jadi PR kita bersama gitu, karena memang kalau saja memang masyarakat bisa ikut bekerja sama mendanai beberapa riset-riset yang memang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, ini juga bisa membantu pemerintah sebenarnya Mas Firdaus. Hanya saja memang kan pemerintah kita fokusnya saat ini adalah kedaulatan pangan dan juga masalah kesehatan. Baik, Bu, misalnya ada dari viewer kita ini yang mau melakukan riset misalnya mengenai ganja. Nah, ganja sendiri kan masuk golongan 1, artinya di situ ada hukuman yang akan dijatuhkan jika dia menguasai gitu. Nah, itu bagaimana Bu kalau misalnya dia mau melakukan riset itu, membantu melakukan riset itu, Bu?
Oh iya, Mas Firdaus. Tentu saja memang kalau kita ingin melakukan riset yang terkait dengan golongan satu narkotika, memang itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan selaku mandatori dalam regulasi memang harus memberikan izin kepada lembaga riset tersebut melakukan penelitian untuk narkotika golongan satu. Namun memang untuk ke arah sana memang saat ini saya dengar memang Kementerian Kesehatan juga sudah mulai aware dan dan concern terkait dengan riset-riset narkotika yang ada di golongan satu, Mas Firdaus. Oh gitu. Artinya itu izinnya dipermudah atau seperti apa, Bu? Kalau dibilang dipermudah atau dipersulit, itu tentu saja memang harus sesuai ketentuan undang-undang. Jadi lembaga riset itu juga memang harus ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga bukan lembaga riset milik pribadi gitu, Mas Firdaus. Karena memang lembaga riset itu sendiri tentu saja memang harus milik dari pemerintah yang memang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan. Baik. Wah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang mau saya ajukan, Bu. Tapi karena waktu kita udah 1 jam lebih ini, Bu. Mungkin nanti kalau Bu Rizka berkenan, nanti kita sambung lagi di waktu yang akan datang, karena ini menarik sekali menurut saya, dan kalau misalnya bisa, nanti mungkin kita buat semacam webinar gitu, jadi kita bisa berinteraksi dengan audiens gitu. Gimana, Bu? Boleh Mas Firdaus, silakan mungkin nanti diatur saja webinarnya kapan, asal tidak berbenturan waktunya dengan kegiatan kita, mungkin bisa diatur lagi. Saya juga bersedia Mas Firdaus, karena kan memang ini terkait juga dengan edukasi kepada masyarakat, jadi saya juga punya kewajiban menyampaikan apa yang saya ketahui gitu. Jadi bagi saya menyampaikan itu pun juga istilahnya juga akan menjadikan pahala buat saya gitu, Mas Firdaus. Siap, benar-benar. Siap. Ya. Baik, Bu Rizka, jadi ini ada beberapa kesimpulan yang saya catat tadi dari penjelasan Bu Rizka, bahwa kratom ini sebenarnya memang dari tahun 1800-an dikenal sebagai substitusi dari opium gitu ya, yang punya efek sebagai analgesik gitu. Kemudian kratom ini baru booming lagi tahun 2013 karena ada klasifikasi sebagai NPS gitu. Memang tanaman kratom sendiri ini banyak tanaman khas kalau bisa dibilang ya Bu ya, di Asia Tenggara, yaitu sekitar Thailand, Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Kemudian kratom ini kalau dalam dosis kecil memang bisa menimbulkan efek yang analgesik sebagai depresan, tapi kalau dalam stimulan, tapi kalau dalam dosis besar ini bisa menimbulkan efek depresan dan bisa menimbulkan ketergantungan. Nah, bisa menimbulkan putus asa dan akhirnya bisa membuat yang mengkonsumsi itu menyakiti dirinya sendiri. Gitu ya Bu ya? Iya Mas Firdaus. Ya, baik Bu Rizka, terima kasih atas waktunya. Ini saya tahu Bu Rizka sibuk, apalagi minggu depan mau ke ini ya Bu ya, Kalimantan Barat Bu ya. Ya Mas Firdaus, biasa lagi sosialisasi jalan terus. Ya, terus ke Kalimantan Timur kapan rencana Ibu? Mudah-mudahan sih dalam bulan ini juga sih Mas Firdaus, mungkin antara tanggal 27 lah sampai di akhir mungkin Mas Firdaus. Siap, begitu. Kami tunggu kedatangannya Bu, nanti bisa diskusi lagi kita lebih banyak nanti kalau ketemu. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan Ibu.
Sama-sama Mas Firdaus, salam juga dengan Kepala BNP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Amin. Ya, terima kasih Bu Tetap Rizka. sehat Mas Firdaus. Siap, semangat Bu. Tetap sehat. Sehat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tayangan video live Instagram yang sudah kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 tadi yang membahas tentang bahaya mengkonsumsi olahan daun kraton. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Brigjen Pol Wisnuandayana SST MK, kepada Ibu Siti Nur Hasanah selaku coach dari PPSDM, kemudian kepada Ibu Rizka Dwi Widayati SSI MSI selaku narasumber, dan juga kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.